Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu atas nama budaya. Hari ini kita akan belajar tentang identifikasi keamanan jaringan. Nah, dengan indikator kita hari ini adalah memahami bahwa keamanan jaringan tergantung dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak dan harus ada sistem yang baik untuk mengontrol akses data ke sistem. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran tersebut, pertama kita mempelajari jaringan internet. Kita terkoneksi ke jaringan internet itu adalah merupakan jaringan komputer yang sangat terbuka di dunia ini. Nah, konsekuensi bagi kita pengguna yang harus kita tanggung adalah tidak ada jaminan keamanan bagi jaringan yang terkait ke dalam internet. Pertama, kita harus mengerti namanya keamanan jaringan, di mana yang sering terkena dampak dari serangan virus ataupun kendala-kendala yang mengakibatkan jaringan itu tidak aman. Di sini ada beberapa contoh ancaman jaringan yang biasa diakibatkan oleh beberapa sumber. Sebagai berikut, salah satunya adalah kegagalan hardware, celah pada prosedur software, kesalahan konfigurasi, human error, murni kejahatan. Nah, bisa kita perhatikan di gambar sebelahnya. Jadi, holes-nya pertama operating system, di network, di aplikasi. Nah, aplikasi itu dalam kurung DB, maksudnya di situ adalah di database server. Nah, terus berikutnya terjadi karena bencana alam. Jadi untuk memahami itu, pertama-tama kita pahami dulu namanya paket. Nah, paket ini adalah potongan besar data, biasanya harus dipecah lebih kecil supaya lebih mudah dikelola sebelum mereka ditransmisikan. Nah, kasus yang biasa karena proses transmisi dalam bentuk paket itu adalah spoofing maupun sniping. Nah, jadi contoh gambar di bawah ini adalah bagaimana seorang klien akan menggunakan perangkat keras maupun data, mengakses data ke server dengan lajur transmisinya. Jadi paket itu diantar dari klien nanti sampai di perangkat yang digunakan, lalu dia memilih router untuk tersambung ke server yang akan digunakan. Nah, berikutnya kita memahami juga tentang namanya DNS. DNS ini adalah Domain Name System. Artinya kerjanya ini adalah menerjemahkan nama ke alamat IP. Jadi kalau kita biasanya mengetahui bank.co.id misalnya, maka itu kerjanya si DNS. Jadi nama tadi yang kita ketik akan diterjemahkan dalam bentuk IP. Nah, kasus biasa terjadi pada sistem ini adalah kasus IP spoofing. Nah, IP spoofing itu duplikasi ya, duplikasi yang hampir mirip. Contoh kita lihat di sini, yang di sebelah kiri ini adalah https www.klikbca.com. Nah, ini adalah link asli daripada klikbca. Nah, ada orang yang hendak membuat link palsu daripada klikbca, jadi dibuatnya di kanan. Nah, link ini aktif juga, tapi ini bukan merupakan klikbca, alias ini digunakan untuk kasus spoofing. Nah, untuk mendapatkan informasi oleh si attacker atau peretas jaringan untuk mendapatkan
data-data kliennya. Berikutnya pada kasus routing. Routing itu adalah proses pemindahan paket dari satu jaringan ke jaringan lain. Contoh di routing ini kerjanya si router. Router itu bekerja untuk mencari routing terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh si sumber. Jadi sumber itu akan mengakses sebuah link misalnya. Jadi nanti ketika si klien mencoba mengakses, maka router akan meneruskan paket yang di-request oleh si klien ke tujuannya melalui rute terbaik. Jadi ketika pengiriman paket itu terjadi sering kejahatan di internet. Contoh kasusnya adalah IP spoofing. Contoh besarnya dulu pas waktu zaman Pak SBY ada disebut namanya Jember Hacker Team pada situs Presiden SBY. Bisa dilihat nanti di internet tentang Jember Hacker Team untuk situs Presiden SBY. Udah sampai mana kasusnya gitu. Berikutnya contoh kasus. Contohnya bisa kita lihat pada Today video we're going berikut. to talk about a fundamental vulnerability of the internet, spoofed source addresses, why it is a problem, and how you can help measure and mitigate it. Simply by downloading this tool, you will be able to help improve internet security. First, a little background about how data moves across the internet. Every bit of information that crosses the internet is sent in a packet with a source and destination address. The destination address is used to tell the internet where the packet is going, while the source address is used to tell the destination where it came from, so the destination can send a response to the right machine. Intermediate routers do not generally examine the source address at all. IP source address spoofing takes advantage of this fact by using a fake source address, similar to putting a fake return address on an envelope and putting it in a mailbox. Now, if someone wants to disrupt or completely disconnect someone else's internet service, they can send packets with a fake source address to that victim. So many packets that the victim has no resources left to process legitimate packets. An attacker can even use many different fake source addresses across many packets, making it operationally infeasible to trace back the attack to its origin, or to block the attack at the victim. It gets even worse. An attacker can commandeer intermediate nodes to amplify an attack by triggering that node to send the victim very large packets, which take more resources to process. The only way to block such attacks is at or near the source, every source, because only those networks near the edge know which addresses are legitimately supposed to be source addresses in packets leaving those edge networks. Unfortunately, such blocking, or source address validation, although a well-known best practice for decades, is an example of classic incentive misalignment, because deploying source address validation is primarily for the benefit of networks other than the one deploying it. And although many networks do filtering, there is no way to comprehensively measure the extent of deployment of source address validation without crowdsourcing volunteers to download a tool that attempts to send a packet with a fake source address to a known server and then analyze which packets make it to the server. That is essentially what Kata's spoofer measurement system aims to do. To implement the spoofer system, we have developed end-user tools and supporting back-end infrastructure to allow us to crowdsource the measurement of source address validation deployment across the internet. We analyze the results of these measurements to target remediation efforts where they can have the most impact. Many networks are using our tool to help fix their own network configuration and make sure source address validation is working. And many other networks have no idea that they have not configured source address validation correctly. The most important thing we need now is many people to run our tool, which should take you less than 60 seconds to install. Once installed, it will run in the background, testing any new networks you visit. We have only recently started and are already gathering tests from 6,000 new unique networks per month. But there are hundreds of thousands of networks on the internet. Let's see how many more we can measure.
It's not often you can do something in 60 seconds that will measurably improve internet security and internet. Setelah memahami tadi video yang sudah dibagikan, nah sekarang kita coba mempersiapkan sistem keamanan jaringan sistem. Nah, pertama yang kita lakukan adalah merapikan ruangan dan memberikan label serta pengklasifikasian kabel. Ini di dalam hardware-nya. Yang kedua, memberikan soft security berupa sistem firewall pada perangkat yang difungsikan di jaringan. Nah, berikutnya adalah merencanakan maintenance dan menyiapkan backup system. Nah, mungkin sampai di sinilah untuk perencanaan security system. Nah, jadi sebagai penutupnya di sini diberikan untuk meningkatkan keamanan komputer internet, kita harus memiliki etika berinternet yang baik. Dan dengan kata lain, tidak menyalahgunakan penggunaan internet itu sendiri. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.